Hai pemirsa, apa kabar? Senang bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Seperti biasa, mari kita belajar hari ini mengenai kesehatan. Ya, pemirsa, saya yakin Anda sudah tidak asing lagi dengan yang namanya penyakit stroke. Ini penyakit yang berat, yang terdampak bukan hanya yang penderitanya saja, tapi juga satu keluarga bisa terdampak. Stroke ini pernah dialami oleh narasumber kami, namanya Ibu Nur Siti. Ini dia kisahnya. Nur Siti Sirait. Di masa pensiunnya, ia harus ikhlas menerima dirinya terserang stroke. Kondisi ini terjadi pada tahun 2021 lalu. Kala itu, Nur Siti yang baru saja terbangun dari tidur siang, tiba-tiba merasakan kaki kirinya tidak bisa bergerak. Dengan keadaan yang panik, ia meminta tolong anggota keluarganya di rumah untuk mengantarkannya ke rumah sakit. Nur Siti pun hanya bisa berharap kondisi yang dialaminya tidaklah parah. Ketika diperiksa oleh dokter, ia dikatakan mengalami stroke akibat ada 3 sumbatan di pembuluh darah otaknya. Nur Siti mengaku tekanan darah dan gula darahnya sebenarnya normal-normal saja. Namun, memang kadar kolesterolnya agak tinggi dan terdapat pengentalan darah. Beberapa tahun setelah kejadian tersebut, kini kondisi Nur Siti sudah jauh membaik, walaupun masih mengalami kelemahan pada tangan dan kaki kirinya. Ia bertekad untuk bisa pulih kembali seperti dulu. Sudah hadir bersama kami ada Ibu Nur Siti. Ibu Nur, apa kabar? Baik, Pak. Baik ya. Baik. Ayo, panggilnya apa? Kang aja ya. Kang. Ibu Nur Siti nggak bisa lepas dari yang satu ini, didampingi oleh sang suami, Bapak Bernhard. Pak Bernhard, apa kabar? Alhamdulillah. Kalau Bapak ini masalah kesehatannya dari gula yang tinggi. Tapi tenang, bersama saya di sini ada 2 praktisi kesehatan. Yang pertama ini ada Bang Faidon Lumantaruan. Bang Faidon, apa kabar? Oh ya, sehat selalu. Kang Ronald juga sehat. Sehat dong. Ibu, Bapak, dan pemirsa, saya doakan Anda selalu sehat. Mbak Preti, apa kabar Mbak Preti? Baik dong, Kang Ronald sendiri bagaimana? Sehat. Ya bagus, Kang Ronald, Bu Nur Iya. Siti, Pak Bernhard, dan pemirsa di rumah selalu sehat. Dan jangan lupa untuk simak tips dari saya dan Bang Paidon agar hidup Anda menjadi lebih sehat. Ada penyumbatan 3 penyumbatan. 3 penyumbatan. Di pembuluh darah otak sehingga akhirnya Ibu Nur Siti mendapatkan stroke ya Bu ya? Iya. Pada saat itu kejadiannya sedang apa Bu? Waktu Ibu mengalami serangan stroke? Pada saat itu saya lagi istirahat siang. Di rumah? Ya, Oke. di tempat tidur ya. Saya lagi tiduran. Saya mau bangun itu, saya mau turun itu, mau gerak tangan dan kaki itu sudah tidak bisa, sudah lunglai. Nggak ada tidak tenaganya bisa. gitu ya? Kaki tidak ada, sebelah lemes. kiri ya Bu ya? Kaki Sebelah kiri, tangan kiri ini ya? semua. Bicara bagaimana saat itu? Bicara juga tidak itu, suara hanya seperti berbisik. Ibu sadar itu kena stroke? Saya tidak tahu itu kenapa. Oh. Kita kan walaupun kita sudah sampai setua ini, kita belum tentu juga kita ngerti itu kalau itu stroke. Jadi apa yang Ibu lakukan saat itu? Terus saya panggil-panggil itu, ketok-ketok pintu, adek, nggak kedengeran. Lama dia baru datang. Ya ampun. Nah, saya langsung bilang, kamu minta tolong tetangga, suruh panggil baja, saya bawa saya ke rumah sakit. Di scan, terus kemudian MRI-nya besokannya. Besoknya. Nah, besoknya Nggak langsung. ketemu dokter saraf itu sore. Oke, dan diketahui ada 3 sumbatan. Ya, Dan dikasih tahu bahwa itu adalah serangan stroke. iya, Dulu kan nggak bisa gerak sama sekali tuh ya? sama sekali. Berapa lama tidak. itu keadaan itu? 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Jadi buat Jadi- kegiatan sehari-hari dibantu oleh Bapak? Ya, all Ya. in. All Ya in itu ampun. dibantu dengan suami dan anak saya 2. Apa yang Bu rasakan saat Bu nggak bisa ngapa-ngapain, Bu? Pengen mati. Ya, oh gitu Bu? Iya. Sempat putus harapan. Betul. Ternyata riwayat kesehatan Bu Nur Siti ini kan biasanya nih ya, kalau misalnya stroke itu kan tensinya tinggi, kolesterolnya tinggi, gulanya juga tinggi. Nah, pada saat itu sebetulnya nggak ada yang terlalu tinggi ya Bu ya? Siang harinya itu, sebelum saya terkena serangan itu, saya itu kan baru periksa di ke lab. kantor. Oh iya, bagus semua. Bagus. Cuman kolesterolnya itu pas di ambang batas. Kolesterolnya normal, di ambang batas. tapi tidak lebih. Oke, tensi aman? Tensi aman. Gula aman? Aman. Bapak melihat kondisi Ibu saat itu bagaimana Pak? Ya sedih kan, otomatis karena kita, kalau istri itu kan udah udah diri kita sendiri kan. Iya. Akhirnya kita ya bantu dia semaksimal mungkin karena jangan sampai dia tersinggung kan gitu ya. Kalau udah sehat kan ya bisa lebih bahagia kan gitu kan. Betul. Berarti 4 bulan nggak bisa ngapa-ngapain, Ya. semua full Nggak dibantu bisa. oleh Bapak. Tapi sekarang yang tersisa apa Ibu? Boleh saya berdiri? Boleh, silakan. Coba, Masih jalan. agak Saya diseret sudah dikit. Agak dikit, nah, tapi udah mulai. dan tangan belum
belum terlalu kuat. Belum terlalu kuat. ngangkat sudah bisa. Coba Sudah angkat. bisa. Nah, gitu doang. Seperti ini. Asalnya nggak bisa sama sekali kan ya? Awalnya ya. Kalau meremas gini? Udah bisa tapi Udah bisa. belum kuat. Belum kuat genggamannya. Iya. Iya, silakan lagi Ibu duduk. Oke. Ini memang pasti menjadi concern buat kita jika orang terdekat kita, anggota keluarga kita, orang tersayang kita terkena stroke. Masalahnya Pak Bernhard ini mengurusi sang istri yang terkena stroke. Padahal beliau juga punya masalah dengan kesehatan. Kalau Bapak ini jelas gula darahnya tinggi. Betul Pak Ben? Benar. Setinggi apa sih Pak? Jadi dia sampai waktu itu awalnya itu waktu dicek pertama hampir 400, 395. Usia berapa waktu itu, Pak? Waktu itu 53 atau 55. Pak Ben, apa yang Bapak rasakan dengan gula darah setinggi itu? Pengaruhnya malas. Terus kalau kita mikir juga jadi malas lah. Gimana ya? Lemot-lemot. Lemot gitu. Terus ke anggota tubuh, ke fisik apa? Lemas doang, nggak ada. Anggota fisik kita biasa aja. Pak Ben, bukannya kemarin baru saja melaksanakan operasi mata? Iya, benar. Kenapa itu Pak? Ada bayang-bayang. Oh, berkabut gitu? Bukan, seperti bintik-bintik lah. Oh iya. Hitam. Seminggu berikutnya, gelap itu. Gelap? Separoh. Oh iya? Gelap. Jadi mata kita lihat tuh orang separuh badan tuh ke bawah gelap. Ke atas masih terang. 2 minggu berikutnya kabur seperti ini, nggak kelihatan. Sama seperti itu masih sekarang. Sebelum kami mulai syuting tadi, kami sempat memeriksa tekanan darah dari para narasumber. Ibu Nur Siti terakhir tadi itu 139/72. Iya, nah Ya. ini tensinya di 139/72. Ini kalau digenepin ya jadi 140/70. Dan ini kita sebut dengan kategori hipertensi. Ketika tensi menyentuh 140 dan atau yang bawah 90 dan atau berarti salah satu ya pemirsa ya, Bu Nur Siti ya, ya itu sudah dikategorikan dengan hipertensi. Tapi ini nggak cuma ibu saja yang kita periksa, ya. Bapak Jadi, juga tinggi. Bapak juga kita periksa nih tadi nih. Kalau Bapak tensinya itu, 145/97. sudah jelas tinggi nih ya. Itu sudah jelas kategori hipertensi, udah lebih dari 140 dan atau 90. Nah ini keduanya harus dikendalikan. Kenapa? Kalau misalnya nggak dikendalikan untuk Ibu Nur Siti, Iya. resiko stroke berulang itu ada. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, komplikasi ini nggak cuma masalah stroke. Karena pembuluh darah ini dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi Iya. semuanya bisa terdampak. Kalau misalnya Bapak, gula darahnya belum terkendali, plus kalau misalnya tekanan darahnya juga tidak terkendali dengan baik, maka resiko komplikasi yang lain juga bisa terpengaruh. Sekarang Anda semua yang punya hipertensi, yang punya diabetes, termasuk Bapak, termasuk Ibu yang udah pernah kena stroke. Bayangkan sekarang besok Anda kena stroke, coba bayangin. Mau apa enggak? Besok mau nggak kena stroke lagi? Nggak mau dong ya? Tidak mau lah. Tidak mau lah. Bapak mau nggak besok kena stroke? Tidak mau. Tapi kenapa tensinya masih tinggi? Berarti nanti kena, tinggal nunggu. Nah sekarang saya tanya, jujur saja, mau solusinya apa enggak? Mau banget Mau lah. banget. Iyalah. Kalau mau banget dari hati yang paling dalam, informasinya sih nanti kita bagikan. Tapi dengan catatan harus dikerjakan. Pak Ben, Ibu Nur Siti ingin tahu solusinya. Saya yakin Anda juga ingin tahu solusinya. Terlebih jika Anda mungkin punya masalah yang sama. Punya tensi yang tinggi, punya gula darah yang tinggi. Ya tenang, kami akan berikan solusinya setelah yang satu ini ya. Jadi tetap bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Sekarang saatnya untuk mencari solusi buat masalah kesehatan dialami oleh pasangan Ibu Nur Siti dan Pak Bernhard ya. Jadi Ibu Nur Siti ini pemirsa pernah terkena stroke. Ya, ada 3 penyumbatan di pembuluh darah otak ya Bu ya. Iya, betul. Ya. Masalahnya apa? Pak Bernhard juga sang suami punya masalah kesehatan. Beliau gula darahnya tinggi, 400 lebih ya Pak ya. Ya. Sekarang mata sebelah kanannya terganggu. Saya yakin sih ada kaitan dengan gula darah yang dimilikinya, gitu kan. Intinya adalah yang dialami oleh Ibu Nur Siti, yang dialami oleh Pak Bernhard, ujungnya satu, darah dan pembuluh darah. Bukan begitu Bang Faidon? Mbak Betul. Preti? Sekarang pengen sembuh nih ya Bapak Ibu ya. Ya, Ya. Betul ya. Iya, Bang. pengen sembuh. Ibu, Bapak merokok apa enggak? Merokok. Ibu olahraga setiap hari dulu. Iya. Bapak dulu olahraga tiap hari. Enggak. Orang merokok dan atau olahraga itu membuat tubuh kita mengalami satu proses namanya oksidasi. Ibu mengalami oksidasi lewat rokok, lewat mungkin di jalan raya, dan lewat olahraga. Tidak ada antioksidannya. Nah, proses penyumbatan pembuluh darahnya berjalan, walaupun rajin olahraga. Oke, jadi orang makan buah itu wajib, hindari rokok itu wajib. Supaya ya udah putus hubungan. Jadi setelah ini ya Anda harus menjalankan pola hidup sehat. Pertama, hentikan yang menyebabkan Anda stroke, yaitu rokok, berhentikan. Termasuk yang juga antar berisiko gula dan goreng. Kedua,
makan buah sehari 2-3 kali. Jangan ditawar ini. 3, olahraganya diterusin. Kalau dokter sudah kasih obat, ikutin. Bagus. Setelah ini semua, nanti ada upaya tambahan yang bisa Anda kerjakan untuk membantu kesehatan darah dan pembuluh darah Anda. Kalau Ibu mengalami pengentalan darah, nggak terlihat Bapak Ibu seperti sebelah sana. Situasi darah Anda menggumpal-gumpal. Jadi dia nggak bisa masukin, bayangin si gula itu ada di dalam sel darah itu nggak bisa dihantar ke pembuluh darah yang lebih kecil. Seharusnya sehatnya seperti ini nih, satu-satu nih. Pola hidup sehat tadi akan membantu supaya kejadiannya adalah seperti ini. Tapi seringkali kita dalam hidup tidak ideal, makanya kita membutuhkan alat bantu. Alat bantu itu adalah teknologi laser. Teknologi laser itu adalah teknologi di mana teknologi ini bisa menghasilkan sinar laser yang kita pakai nanti di pergelangan. Nanti ketika dia pakai, yang dia kerjakan adalah membuka pembuluh darah sehingga tensi bisa terbantu turun. Yang kedua, dia membantu mengurai penggumpalan darah ini sehingga darah bisa diantar, sehingga pembuluh darah yang masih sehat itu tidak mengalami penyumbatan. Ini akan bekerja sama dengan obat-obatan dari dokter Anda. Ibu mengurangi risiko stroke berulang dan Bapak mengurangi risiko mencegah supaya nggak jadi stroke. Dan pemirsa juga bisa mulai sekarang bertindak untuk melakukan saran yang barusan saya bagikan kepada Ibu dan Bapak. Ya, kerjakan sekarang juga supaya Anda bisa lebih sehat di hari depan. Ada narasumber yang pernah kita undang ke sini, usianya 80-an, sudah lansia, masih sehat semuanya, gula darah terkendali, kolesterol terkendali, tensi terkendali, giginya semua masih ada, masih produktif, masih bisa kerja. Salah satu tips yang dia bagikan untuk kita semua, dan menurut saya ini bisa cocok juga untuk Bu Nur Siti, Pak Benhard, dan pemirsa di rumah adalah kurangi 3G. Gula, garam, goreng, ini semua di stop. Kurangin Gula, garam, dan goreng. gorengan. Berarti itu kan minyak ya, lemak. Goreng Ya. itu dari Kemenkes itu menganjurkan maksimal menggunakan 5 sendok makan minyak goreng. Inang, bisa nggak ngegoreng pakai 5 sendok makan? Susah ya? Tidak bisa. Tidak bisa, berarti ditumis. Garam ini batasan konsumsi maksimalnya itu adalah di 5 gram garam atau 2 gram natrium. Itu setara dengan 1 sendok teh garam per hari, Oh, 1 lepes, sendok. rata. Lepes. Itu dibagi untuk 3 kali makan. Gula itu maksimal 4 sendok makan gula per hari. Peres. Peres. Oke. Itu mengapa kita butuh bantuan teknologi Iya. untuk membantu meningkatkan upaya yang sudah kita lakukan. Nah, teknologi laser kalau untuk inang nanti bisa membantu membuka pembuluh darah. Tadi udah lihat ya, pembuluh darah terbuka, sel-sel darahnya bisa lebih terurai, tekanan darah bisa terkendali. Teknologi laser ini bisa membantu mengubah gula darah dan kolesterol yang numpuk di dalam pembuluh darah diubah menjadi energi. Energinya harus dipakai. Jadi Dipakai kepake. untuk olahraga. Tadi kan Kang Ronald nanya, ada hubungannya nggak ya mata sama gula dengan darah? gula darah yang Nah, tinggi. kita Ada. sama-sama lihat. Mata kita ini penuh dengan pembuluh darah yang kecil. Kalau misalnya tadi darahnya kental, tidak normal, ngegumpal-gumpal, dia nggak mungkin bisa nyampe ke sana. Ya. Dan nanti pembuluh darah itu bisa membuka, dengan bantuan teknologi laser dia bisa membuka, Ya. kemudian terjadi pengenceran secara alami, kemudian si penggumpalan juga terurai. Jadi mata tuh mendapat nutrisi yang cukup, oksigen yang cukup. Dengan demikian tadi apa yang kita makan, bahan-bahan yang baik itu dibantu teknologi laser, manfaatnya jadi optimal. Nah, supaya Ibu Nur Siti dan Pak Betna juga Anda yakin dengan teknologi laser, pemirsa, kami punya kisah dari masyarakat yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser. Ini dia. Sejak muda saya itu sudah terkena hipertensi. Pada waktu hipertensi dulu pernah kalau nggak salah sampai pernah 200, kemudian 80. Tekanan darah saya yang sering tinggi, tiba-tiba pusing di jalan raya, tiba-tiba dunia berputar-putar begitu. Alhamdulillah setelah pakai laser saya tidak mengalami kembali, dan yang jelas saya juga tidur lebih baik. Yuk kita jaga pola makan kita supaya kesehatan kita bisa terjaga, supaya kolesterol kita terjaga, tensi kita juga terjaga, supaya keduanya itu angkanya nggak terkendali sampai akhirnya kita bisa kena komplikasi seperti stroke yang dialami oleh Ibu Nur Siti. Pemirsa, mau nggak mau kita harus mengubah pola makan kita menjadi lebih sehat. Dan ingat nih, tambah segala upaya kita dengan menggunakan teknologi laser dari Gogomol. Salah satunya adalah AccuLaser Ultimate yang juga dapat membantu proses pemulihan pasca serangan stroke. Nah pemirsa,
AccuLaser Ultimate ini merupakan pelopor teknologi laser yang dilengkapi dengan laser dan juga teknologi NMES dalam satu alat ya. Lasernya berguna untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Nah, sementara si teknologi NMES dapat digunakan untuk kontraksi otot sehingga penyusutan otot bisa dicegah. Nah, pemirsa, untuk melengkapi upaya sehat Anda, kami juga akan berikan intranasal terapi kit. Intra artinya masuk, ya, nasal artinya hidung. Karena memang digunakan di rongga hidung. Tujuannya adalah supaya sirkulasi darah di area kepala lebih lancar, jadi kesehatan kita akan semakin terjaga. Hubungi nomor ini untuk mendapatkan teknologi laser, ya, AccuLaser dari GoGo Mall. Oke, kami belum selesai. Masih akan ada pembicaraan selanjutnya lebih dalam lagi tentang kesehatan. Tapi sebelumnya mari kita saksikan informasi lengkap mengenai teknologi laser berikut ini. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan Dokter Laser hanya di GoGo Mall. Kata probiotik pasti sudah tidak asing di telinga pemirsa. Sebenarnya probiotik itu apa sih? Probiotik sering disebut dengan bakteri baik karena dapat menyehatkan usus kita. Probiotik dapat ditemukan di berbagai makanan seperti tempe, kimchi, yogurt, dan kefir. Selain itu, mengkonsumsi probiotik juga dapat membantu meringankan beberapa gejala penyakit seperti penyakit diare, sindrom iritasi usus, alergi, dan pilek. Selain melengkapi upaya kesehatan Anda dengan mengkonsumsi probiotik secara rutin, Anda dapat menggunakan teknologi laser agar tubuh Anda menjadi lebih bugar dan sehat. Pemirsa, mari kita belajar dari kisahnya Ibu Nur Siti dan juga Pak Bernhard ya. Kalau Ibu Nur Siti ini pernah mengalami serangan stroke karena ada 3 penyumbatan di pembuluh darah di otaknya. Bu Nur, Ya, apa yang paling berat pada saat Ibu terkena stroke? Biasa kita kan melayani suami dan anak-anak ya. Sekarang mereka yang melayani kita. Karena Ibu nggak bisa bergerak sama sekali. Sama ya? sekali tidak bisa. Ya. Misalnya kita ke toilet pun tidak bisa. Betul. Itu yang paling bikin kita sakit itu. Harapannya apa nih Bu? Sehatnya buat siapa nih Ibu kalau sehat? Mau ngapain aja? Iya, aku pertama dulu saya punya keinginan. Nanti saya kalau sudah pensiun, selain saya bikin, kan saya senang bikin roti. Aku jual. Nanti gaji pensiun 3 bulan sekali saya kumpulin. Saya mau jalan-jalan. Mau traveling? Iya. Wah, Setiap 3 keren. bulan saya mau jalan-jalan. Bapak, harapannya apa nih Pak dengan kesehatan Bapak nih Pak? Mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa dilaksanakan anjuran. Tadi kan sudah dikasih tahu kan solusinya, nasihatnya dari Bang Faidon dan juga dari Mbak Preti. Kira-kira berat nggak saran dari mereka berdua tadi? Sebenarnya sih berat, tapi kalau menurut saya kalau dilakoninnya dengan sungguh-sungguh dan pasti tidak berat. Teknologi laser ini membantu kesehatan Anda. Jadikan ini alat untuk membantu kesehatan keluarga Anda. Apalagi tadi Pak Bernhard ya, ada pemirsa juga mungkin ada yang diabetes ya di rumah yang beresiko punya masalah dengan mata sebelum mungkin jadi yang lain-lain. Karena diabetes itu bukan hanya mata, bisa stroke, bisa serangan jantung, ya bisa gagal ginjal. Tapi mata itu kan buat ngelihat gitu ya. Nah, saya berharap Bapak Ibu dan pemirsa di rumah kalau bisa pakai teknologi lasernya sekarang juga ya. Kenapa? Karena kalau nanti kejadian, Anda baru ingat pakai udah telanjur tuh. Iya. Nanti kalau udah kejadian kan tetap aja pengen pakai juga kan. Daripada pakainya nanti mendingan pakai sekarang. Gitu. Mendengar harapannya Inang, saya punya gambar nih buat Inang. Wah. Yang Inang mau ini gambar yang mana? Iya, yang kiri lah. Kalau misalkan Inang mau yang Kanan. sebelah kiri, Baju merah. yang menggunakan jaket warna merah untuk traveling, maka yang paling utama adalah jaga kualitas darah dan pembuluh darah. Tensi harus terkendali, kolesterol harus terkendali, gula darah harus terkendali. Ya. Saya sama Bang Paidon sudah membagikan tips dan solusinya. Tinggal dipraktekkan. Jadikan teknologi laser sebagai gaya hidup kita. Karena tetap lebih baik mencegah daripada mengobati. Bu Nur Siti dan Pak Bernhard, apakah kalau kami support dengan teknologi laser, apakah akan dipergunakan dengan sebaik-baiknya? Ya pasti dipergunakan sebaik-baiknya lah. Pagi dan sore Oh, ini kan. pemirsa setia Go Healthy, artinya tahu nih ya. Iya, Selama ini belum pernah pakai? Belum. Belum. Oke.
Nah pemirsa, karena kami melihat ya Ibu Nur Siti dan Pak Bernard ini punya keinginan yang kuat untuk sehat, mau usaha, makanya Bapak dan Ibu, kami akan support Bapak dan Ibu dengan AccuLaser dari Gogo Mall. Iya. Nih, ini yang tadi sudah dijelaskan oleh Bang Faidon dan juga oleh Mbak Preti. Teknologi laser nih Bu. Iya. Dipakai 2 kali aja, pagi-pagi dan malam hari. Oke. Ya, Oke. biar Ibu sehat, Bapak sehat ya. Amin. Terima kasih Gogo Mall dengan diberikan AccuLaser. AccuLaser buat kami. Kami akan gunakan 2 kali 1 hari, pagi hari dan malam hari. Ya, harapannya apa Bu? Harapannya kami bisa sembuh total seperti sedia kala dan bisa aktivitas untuk apa yang kami bisa lakukan. Terima kasih juga buat AccuLaser. Kiranya alat ini bisa membantu kami untuk penyembuhan selanjutnya. Amin. Semangat. Silakan kembali duduk. Ini buat Ibu supaya semangat, kami punya foto dan video beberapa narasumber yang sudah pernah datang ke Go Healthy. Mereka terkena stroke, bahkan banyak di antara mereka yang jauh lebih parah kondisinya dari Ibu. Ya, kalau kita lihat di sini ini nggak cuma stroke aja nih, ada yang hipertensi, ada yang punya penyakit jantung, berbagai ragam latar belakang, berbagai ragam cerita, tapi satu yang sama, mereka sama-sama menggunakan teknologi laser. Kalau mereka sudah merasakan manfaatnya, kami yakin Bapak dan Ibu juga akan merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser buat kesehatan. Mereka semua pernah kena stroke sama seperti Ibu. Iya, betul. Tapi mereka mau merubah gaya hidupnya, melakukan pola hidup sehat, nurut sama dokter dan semuanya menggunakan teknologi laser. Mereka bisa membaik, bahkan mereka bisa kembali seperti sedia kala. Ibu juga bisa, Bapak juga bisa. Kami yakin akan ada perubahan. Dan kami akan terus pantau supaya kami juga ingin tahu ini perubahan ke arah yang lebih baiknya apa, gitu kan ya. Hidup sehat kadang kalau sendirian memang berat, tapi ini kan berdua suami istri. Lagi pula sehatnya Ibu dan Bapak bukan hanya buat diri Bapak dan Ibu, tapi juga buat anak dan cucu. Ingin sehat terus kan? Ingin traveling Ibu? Pengen banget. Semangat, hidup sehat, jangan lupa pakai teknologi lasernya. Ya, Ibu Nur Siti terima kasih. Ya, Pak Bernard juga terima kasih. Terima kasih. Ya, semangat terus dalam menjalani pola hidup sehat. Bang Faidon terima kasih. Dan juga Mbak Preti ya. Mari kita jadikan kisah dari Bu Nur Siti ini sebagai cerminan buat kita supaya semakin gencar, semakin semangat mengelola dan melakukan hidup sehat. Lakukan pencegahan dengan menjalani pola hidup sehat dan ingat, gunakan teknologi laser untuk hasil yang optimal. Selain untuk mengatasi keluhan hipertensi, kolesterol, dan juga diabetes, juga stroke nih pemirsa. Ingat, teknologi laser dari Gogo Mall juga menjadi pilihan yang tepat yang bisa digunakan untuk Anda sebagai pencegahan penyakit yang tadi sudah dijelaskan oleh para praktisi kesehatan. Teknologi laser ini penggunaannya sangat praktis ya. Cukup digunakan di garis pergelangan tangan sebelah kiri. 2 kali sehari saja sudah cukup ya. Anda bisa mengatur durasi yang kita butuhkan untuk hasil yang maksimal. Banyak yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser ini, baik yang dokter laser maupun yang AccuLaser. Jadi ini adalah merupakan bukti kalau produk ini sudah pasti bermanfaat dan berkualitas karena juga sudah memiliki izin edar dari pemerintah ya. Dan jangan lupa, tenang aja, ada garansi 1 tahun dan juga ada layanan konsultasi dokter untuk Anda customer yang membutuhkan. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan Go Healthy. Ingat, jangan lupa ya, Anda sudah tahu ilmunya, sekarang giliran Anda take action. Hubungi nomor ini sekali lagi untuk mendapatkan teknologi laser ya. Kami pamit, namun sebelumnya simak informasi mengenai teknologi laser berikut ini. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan Dokter Laser hanya di Gogo Mall.